Maka itu saya minta kepada para habaib, para ulama, para kiai, sampaikan kepada seluruh umat Islam, haram. Assalamualaikum teman-teman. Masih membahas masalah imam besar Masjid Istiqlal, ya. Di mana ini ada berita mengejutkan tentang tanggapan keras dan tegas ya dari sang imam besar sesungguhnya, ya Habib Rizik Muhammad Syihab. Namun sebelum kita mendengar pernyataan beliau ya, di sini saya kembali memberitahu kepada Anda teman-teman bahwa ternyata sampai detik ini kita juga belum mendapati pernyataan resmi dari pihak MUI tentang kejadian di Masjid Istiqlal kemarin saat kedatangan Paus Fransiskus. Ya ditambah pernyataan-pernyataan ngawur yang dikeluarkan oleh seseorang yang seharusnya berintelektual tinggi, bergelar tinggi juga, salah satu tokoh Islam juga di negeri ini, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang mengatakan bahwa semua agama sama, ya semua agama sama-sama benar di sisi Allah. Sebuah perkataan yang sudah sangat jelas ya, sesat dan menyesatkan umat. Ya tapi kita belum juga mendapati pernyataan resmi dari pihak MUI, ya. Sebenarnya ada apa ini dengan MUI? Padahal jutaan umat Islam ini sudah bertanya-tanya tentang tanggapan Anda ya terkait kampanye semua agama sama kemarin yang dibalut dengan toleransi ala-ala cium kening paus. Ya, apakah mereka ini tidak mendengar keluhan umat? Ya, saya bertanya ini. Apalagi kemarin teman-teman ya, kan kita sudah bahas di channel ini tuh bahwa ada salah satu ustadz pihak dari MUI juga ya, tetapi bukan MUI pusat, melainkan hanya MUI cabang. Ya, itu sudah mengambil sikap dengan tegas ya bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal ini itu sudah sangat-sangat keliru. Ya pertanyaan selanjutnya adalah kemana MUI pusat? Ya kemana mereka? Coba teman-teman ya, ada yang bisa bantu jawab ya? Coba perkiraan kalian nih ya, ini MUI masih ada atau enggak? Ya coba kalian komen di bawah ya. Ya karena sudah beberapa hari ini ya, pekan bahkan umat mendesak agar pihak dari MUI pusat itu bisa memberikan sebuah pernyataan sikap resmi ya. Dan juga mendesak pihak dari sang Imam Besar Masjid Istiqlal ini agar minta maaf atau memberikan klarifikasi terkait pernyataan ngawurnya. Dia mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama sama-sama benar. Ya, dan ini ya menurut kami pribadi ya, ini sebenarnya sudah jatuh ke dalam menghina syariat Islam itu sendiri ya. Bagaimana mungkin coba agama Islam dengan Kristen ataupun Katolik ataupun Yahudi, ya itu sama katanya. Sedangkan di dalam Al-Quran itu jelas Allah berfirman di surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya sungguh yang Allah memulai dengan kata sungguh ya. Artinya sebuah kalimat penegasan. Sungguh telah kafirlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Lalu di dalam surah Ali Imran ayat ke-19 ya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya lagi-lagi ya Allah tegaskan. Sesungguhnya hanya Islamlah agama yang diridhoi. Agama yang paling benar. Dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jelas teman-teman. Tidak ada khilaf dalam perkara ini. Allah katakan kafir ya berarti kafir. Jadi sudah jelas teman-teman. Kalau Allah sudah katakan mereka kafir, kemudian kita katakan tidak kafir, ya apa ini bukan namanya menentang syariat Islam itu sendiri? Ya, kalau Allah sudah katakan tempat mereka adalah neraka, jika ia meninggal dan tetap dalam keadaan kekafirannya, malah kita bilang tidak di neraka. Ya, apa ini juga bukan merupakan bentuk penentang terhadap syariat Allah? Ya. Jadi seharusnya beliau ini ya paham dan tahu ayat ini. Dan saya rasa tahu ya, beliau pasti tahu. Masa sekelas imam besar nggak tahu? Kan nggak mungkin. Ya dan lagi-lagi teman-teman ya, dua ayat itu saja tadi yang saya bacakan ya, itu sudah sangat jelas menjadi sebuah hujah yang tegas bahwa pernyataan semua agama itu sama, semua agama itu benar. Itu adalah pernyataan sesat dan menyesatkan. Menyelisihi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ori. Ya bukan KW10. Karena ada juga tuh yang KW10. Ya siapa mereka? Ya nggak usah saya sebutkan. Ya kalian pasti sudah bisa menebak siapa mereka dari amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan. Ya. Dan teman-teman ya seperti di awal video tadi saya katakan bahwa ada sebuah sindiran keras ya tegas dari imam besar sungguhan nih ya Habib Rizik Muhammad Syihab, di mana beliau ini merespon tentang fenomena toleransi ala-alayan lah dan terkesan lebay ini. Ya berikut videonya teman-teman. Diundang ke istana, bicara di istana depan presiden para menteri. Masya Allah. Habib Rizik ini teman-teman ya. Sambutan, silakan kita dengar. Itu bukan silahkan. Beliau mempersilahkan kedatangan Paus Fransiskus. Artinya beliau tidak mempermasalahkan jika Paus Fransiskus ingin datang ke Indonesia atau tidak. Cara ibadah. Kalau Paus Fransiskus diundang ke gedung DPR, bicara di depan seluruh anggota DPR RI, menyampaikan salam perdamaian, mengajak semua umat, apapun agamanya, untuk DPR hadir semuanya. Silakan, nggak apa-apa. Itu bukan acara keagamaan.
nggak apa-apa teman-teman, karena itu bukan acara keagamaan. Nah, bukan, itu hanya merupakan acara sosial kemasyarakatan. Nggak apa-apa, acara kenegaraan, acara sosial kemasyarakatan, nggak apa-apa. Saya ingin melindungi umat Islam, menjaga umat Islam. Tuh, beliau hanya ingin melindungi umat Islam dan menjaga umat Islam. Artinya beliau ini, arahan atau nasihat ini itu terkhusus untuk umat Islam itu sendiri teman-teman. Adapun persoalan teman-teman di luar agama Islam, kayak misalkan kedatangan Paus ke Indonesia, itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Habib Rizik ataupun bagi kita secara umum umat Islam ya. Jadi kalau Paus mau datang ke Indonesia ya silahkan, ya selamat datang, nggak apa-apa. Kalau mau mengadakan perayaan misa misal di GBK kayak kemarin, itu juga sama sekali tidak masalah. Umat kita semua, maka itu saya minta kepada para habaib, para ulama, para kiai, sampaikan kepada seluruh umat Islam. Haram umat Islam mengikuti acara misa gereja manapun. Haram mengikuti ya. Kalau bagi kami ini haram mengikuti perayaan misa teman-teman. Masuk acara misa Paus Fransiskus. Tuh, bahkan beliau mengatakan bagi umat Islam itu nggak usah menonton acara perayaan agama lain di televisi teman-teman. Artinya ada keperluan memang ya teman-teman. Memang ada betul-betul keperluan di situ baru boleh. Adapun kalau bagi kita ini yang nggak ada sama sekali keperluan, bukan dari tim media juga bukan dari ya pihak wartawan juga ya, maka haram bagi kita untuk menyaksikan peribadatan agama di luar agama Islam. Ya. Ya, ya. Betul. Islam. Ya. Nggak usah teman-teman. Selain dari itu nggak usah dan kita nggak boleh dengerin ya. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman. Selain dari itu nggak usah. Ya kalau namanya nggak usah ya berarti yang namanya juga kemarin tuh sampai cium-cium kening ya sosnya juga nggak usah ya. Nggak perlu sampai segitunya gitu. Nggak perlu sampai seberlebihan itu teman-teman. Artinya kalau sekedar datang menyambut secara kenegaraan ya silahkan, nggak apa-apa. Ya secara umum saja. Tetapi kalau sampai kemudian di situ ada cium tangan, ya cium kening, kemudian dibacakan kitab Bible di Masjid Istiqlal ya ini yang menjadi masalah teman-teman. Ini yang menjadi keliru. Ya. Dan ini bukan bentuk toleransi ya teman-teman. Itu merupakan lebih kepada bentuk kolaborasi dalam beragama. Ya karena kita saksikan kemarin kan di Masjid Istiqlal. Di sisi setelah pembacaan Al-Quran, kemudian ada lagi pembacaan kitab Bible. Ya, seling-seling seperti ini. Apa namanya coba kalau bukan kolaborasi dalam beragama. Sedangkan di dalam agama kita ini tidak mengenal yang namanya kolaborasi dalam ibadah. Tetapi yang kita hanya kenal itu adalah toleransi teman-teman. Artinya ketika teman-teman atau saudara-saudara kita di luar Islam itu mengadakan ibadah mereka ya maka kita cukup memberikan izin dan tidak mengganggu mereka. Ya, sebatas toleransi itu sebatas di situ teman-teman. Kementerian Agama lebay, kebablasan. Kementerian Agama menyurati Kemenfo supaya Kemenfo saudara menghimbau seluruh televisi nasional saat acara misa disiarkan tanpa jeda dari jam 5 sore. Ini terkait himbauan ya yang kemarin itu teman-teman ya, sempatkan itu azan ditiadakan. Beliau membahas juga itu. Sampai jam 7 malam. Saudara, disiarkan di seluruh TV. Bagi kita nggak ada masalah, silakan. Karena seluruh Indonesia banyak juga umat agama Katolik. Beliau tidak masalah ya, bagi beliau tidak masalah soal seperti itu. Cuman yang kebablasannya, azannya disuruh stop. Nah, ini menjadi masalah teman-teman. Saya juga sependapat sama beliau. Ya kenapa harus di stop? Padahal kan azan itu cuma berapa menit sih? Ya. Azannya diganti sama running text saja. Saudara, azan ini kalau selama ini nggak ada masalah. Nah ini teman-teman, saya sangat setuju dengan beliau. Seandainya selama ini memang tidak ada diterapkan azan di media TV, kemudian muncul peraturan seperti itu kemarin ya, maka kami nggak masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah selama ini kan kebiasaannya udah kayak gitu ya. Kemudian tiba-tiba datang ya Bapak Paus ini, kemudian ada himbauan untuk azan itu ditiadakan. Ya jadi seolah-olah khusus ya untuk beliau. Sedangkan kita ini umat Islam terbesar ya. Mayoritas muslim Indonesia di sini tuh ini adalah mayoritas ya. Cuman kok kenapa bisa ada kebijakan sampai seperti itu teman-teman. Dan ini yang disayangkan. Ya ini yang disayangkan.
Kan bisa. Silakan tayangkan acara misa itu tanpa harus meniadakan azan, kan bisa. Paling cuma berapa menit. Ya kan? Nah itu dia teman-teman. Sebuah pernyataan yang saya rasa sudah sangat jelas ya. Dan mudah untuk kita tangkap. Bahwa yang pertama, poin pertama ya. Beliau ini sama sekali tidak mempermasalahkan ya tentang datangnya paus ke Indonesia. Ataupun kegiatan paus di Indonesia. Perayaan misa dan lain-lain. Yaitu sama sekali tidak beliau permasalahkan ataupun dipersoalkan. Sebab beliau sadar sebagai umat Islam yang baik. Maka kita harus bertoleransi terhadap mereka. Yang dimana bentuk toleransi yang baik itu dengan kita tidak mengganggu amalan ibadah mereka. Yang kedua ya, yang beliau kritisi adalah justru dari oknum-oknum umat Islam sendiri ya, yang melakukan penyambutan yang terkesannya berlebihan. Sampai cium-cium kening ya, sampai dibacakan kitab Bible di Masjid Istiqlal, kemudian azan ditiadakan di media TV pada saat sholat maghrib. Ya, ini yang beliau kritisi teman-teman. Dan ini yang beliau tidak setuju. Kemudian yang ketiga teman-teman, setiap agama ataupun kepercayaan itu punya prinsip dan aturan agama mereka masing-masing. Dan dalam hal ini ya, cium-cium kening paus, ikut dalam acara misa mereka, yang menonton acara ibadah mereka, misa saat di televisi ya, itu adalah haram. Kecuali beberapa kondisi tertentu ya, seperti keperluan peliputan media atau pengujian tesis tertentu atau yang semisalnya teman-teman. Jadi itu boleh. Tetapi kalau jika selain dari itu tidak ada uzur yang mendesak, ya maka ini haram teman-teman. Hukumnya bagi kita umat Islam ya untuk menghadiri ataupun menyaksikan peribadatan mereka. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga video yang singkat ini dapat memberikan kita pencerahan bahwa sekali lagi pernyataan tentang semua agama itu sama-sama benar, sama-sama bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mendapatkan tempat terbaik bagi orang yang melakukan kebaikan, entah itu agama Islam, agama Nasrani, bagi kita ya. Itu adalah sesuatu pernyataan sesat dan menyesatkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam perkataan-perkataan subhat seperti ini, doktrin-doktrin yang menyesatkan seperti ini. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.